Jadi perjalanan orang ngeklik YouTube itu pertama kan dia buka aplikasi. Kita bayangin sebagai penonton ya. Nah, mencuri perhatian itu faktor pertama langkah awal yang stop moment gitu. Dia berhenti terus apa? Jadi stop moment itu nanti yang harus kita upayakan. Misalnya apakah bunga kertas notes itu punya daya stop moment gitu. Stop moment itu harus kita pikirkan sampai misalnya topiknya membuat bunga yang cantik dari kertas notes. Kita harus mikirin. Jadi pusingnya bikin thumbnail itu nanti harus sepusing kita bikin video. Membuat bunga yang cantik dari kertas notes. Apa yang bisa membuat orang stop moment? Oke, itu yang harus kita upayakan pertama. Karena kalau orang sudah punya momen berhenti gitu, baru mereka tertarik, ini apa? Thumbnail kita harus bisa menimbulkan pertanyaan gitu ya. Ini dalam jangka sekitar 0,2 detik loh. 0,8 detik. 2 detik itu paling lama. Jadi waktunya singkat banget. Nah, setelah lihat thumbnail biasanya orang baru ngecek judulnya. Kemudian barulah penasaran dengan kontennya. Oke, stop scroll yang tadi saya bilang. Warna, teks, gambar, wajah itu salah satu faktor yang bisa membuat orang berhenti. Warna sudah oke, nanti kita lihat ya. Koneksi dengan penonton itu yang pastinya penonton itu bisa merasa relate. Memang ini tergantung faktornya ada beberapa. Kalau channel udah gede itu udah pasti dari kreatornya, dari brandingnya. Tapi dari ide dan topik juga bisa membuat orang baru datang gitu kan. Terus tren. Ini salah satu faktor juga karena tren itu juga sangat berpengaruh ya dengan sebaran tayangan. Jadi misalnya bisa nggak sih kita bikin rupa-rupi ini dengan tren? Misalnya nih bunga kertas notes itu apakah ada trennya? Yoyo balon apakah itu lagi ngetren gitu ya? Kalau targetnya kita anak-anak SD mungkin ya yang lagi tren mereka apa sih sekarang? Roblox. Apa sih yang lagi tren? Among Us. Nah, Roblox. Itu kamu paling suka apa? Lagi suka apa sekarang? Minecraft. Nah, dia memang saya perhatiin tiap hari ngotak-atik Roblox. Jadi Roblox mungkin bisa jadi pilihan untuk topik. Roblox itu kan karakternya sebenarnya mudah kalau untuk dibikin menurut saya, karena bentuknya kan 16 bit gitu, kotak-kotak gitu ya. Mungkin bisa bikin apanya? Gantungan kunci gitu ya dari kain flanel bentuk Roblox gitu kali. Jadi nanti karakter-karakter Roblox, ya Roblox itu kan terdiri banyak game kan. Atau Minecraft itu ya sama aja bikin kotak-kotak gitu. Itu nanti bisa dicoba. Kemudian hook alasan itu ya paling berpengaruh dari sisi minat ya. Upaya dari atas itu membuat orang berhenti scroll, membuat koneksi relate, kemudian biasanya sudah lebih mudah untuk membuat orang tambah minat untuk ngeklik. Baru setelah nanti diklik, kita wujudkan dalam video kita dalam bentuk harapan dari thumbnail itu apa aja. Makanya kalau clickbaitnya parah itu biasanya orang jadi kesel. Isi thumbnail itu sebenarnya kalau desain itu sebenarnya nilainya hanya 20%. Nilai untuk membuat orang diklik itu hanya 20%. Walaupun penting ya, tapi orang ngeklik itu gara-gara teori, story, atau yang bikin mereka relate tadi. Bunganya ini kalau lebih didetailkan teori itu maksudnya ya yang bisa bikin menarik, membuat penasaran. Ya, kita harus pahami target penonton kita, kemudian bisa bekerja sama dengan judul. Mungkin judulnya nanti juga bisa kita combine nggak terlalu kaku banget. SEO mungkin ada di barisan belakang, misalnya satu baris itu. Bagian depan diisi kata-kata yang lebih mudah dipahami anak-anak. Iya. Walaupun saya yakin anak itu lebih ngeklik gambar sih. Ini terus terang kalau untuk yang porsi 80% ini kita memang harus banyak brainstorming, banyak memikirkan banget, baru sampai ke tahap cek ombak mesti. Cek ombak itu misalnya kita punya 2 desain, tes aja yang di rumah itu si adeknya. Lebih suka yang mana? Oke, nanti divalidasi sama data analitik. Data analitik plus data manusia itu luar biasa nanti hasilnya. Di rumah kan sudah ada 2, Dek, mau yang mana Kak? Bagusan yang mana? Kalau dua-duanya beda, hanya satu orang lagi berarti. Atau kita yang memutuskan. Nah, pas ngecek nanya, itu saya suka iseng gitu. Saya lihat reaksinya berapa detik, berapa menit dia memutuskan itu. Ya kan? Ini bagusan yang mana gitu. Seret gitu.
1, 2, dalam hati kita hitung gitu kan. Cepet ini, berarti itu potensinya bagus. Ambil. Nanti kalau sudah tahu polanya, ya kita nggak perlu sering-sering nanya. Nanti mereka bosan tiap hari tanya, mereka asal nunjuk nanti. Untuk mendapatkan klik, ini yang cerita lebih ini lagi yang tadi saya bilang itu, kita dapat impresi dulu, diklik, ini sebagai gerbangnya, baru nanti urusan durasi tonton. Oke, jenis thumbnail. Kita masuk ke jenis thumbnail, saya di sini ngasih alternatif thumbnail apa aja sih yang bisa kita pakai. Itu sebenarnya ada 2, tanpa muka atau pakai muka, pakai tulisan atau enggak. Kalau untuk pakai muka itu ya pertama harus perhatikan emosinya, harus ada emosi. Emosi itu, kemudian ukurannya itu ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang close up gitu ya. Ini contoh yang ada muka plus teks, yang ini teks aja. Kalau emosi harus sesuai topiknya ya, gembira, sedih, terkejut, kalem, marah. Jadi jangan kayak orang foto KTP gitu ya. Cuma harus dipikirkan itu kalau mau pakai muka. Maksudnya itu craftingnya kan sebenarnya untuk anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 harusnya ya. Tapi kalau diwakili oleh adik-adik yang sekarang mungkin jadi salah sangka, wah nih anak-anak nih. Oh iya. Jadi mungkin bisa aja nggak usah pakai muka, kita fokus di craftingnya. Kalau teks itu pendek-pendek aja, apalagi anak-anak mungkin 1-2 baris aja. 1 bukan baris ya, 1 maksimal 3 kata kali ya. 3 kata. Tergoda review macam-macam gini. Nggak pakai tulisan bisa, cuma memang harus lebih pandai lagi ya mengkurasi antara konten, karena kan kita nggak bisa menjejali makna dari sebuah thumbnail itu dengan kata-kata kan. Tapi juga itu powerful untuk target-target tertentu. Anak-anak contoh yang tidak menggunakan teks, karena mereka benar-benar visual ngelihatnya. Oke, workflow-nya itu cara bikin thumbnail itu yang pasti persiapan. Setelah kita tahu poin videonya itu apa, ya sesi foto. Sesi foto kalau dibanding dengan capture dari video kan biasanya nggak leluasa ya. Jadi pas crafting nanti coba bikin cepret-cepret sebentar beberapa gitu nanti buat alternatif. Kemudian setelah itu kurasi videonya kekuatannya apa nih? Bisa dari topik, story, manfaat, adegan, atau point of interest-nya. Ini nggak harus semua. Misalnya video terakhir itu bunga kertas notes. Di sini desainnya itu ada rupa-rupi logo di kiri itu nggak kelihatan, itu nanti di take out aja nggak apa-apa kali. Oke, di situ ada 3 objek. Pertama bunga kertasnya yang gede, kemudian ada tulisan bunga kertas notes, kemudian ada gambar notes dikasih panah. Kalau saya ngelihat ke sini, mata saya larinya ke bunga, ke kata bunga yang putih di situ. Bukan lari ke notes, bukan lari ke hasil akhirnya. Nggak tahu, mata orang mungkin beda-beda ya, tapi karena bunganya itu clean banget di situ kan. Belakangnya biru, tulisannya bunga. Tapi kertas notesnya hampir saya ngitung dalam waktu 2 detik nih, kertas notesnya nggak terlalu kelihatan. Nah, ini jenis thumbnail yang distraksinya masih lumayan banyak. Ada bunga, tulisan bunga, ada kertas notes, ada gambar bunga, ada notes, ada panah. Untuk memahami ini butuh lebih dari 5 detik. Padahal kita cuma punya waktu 0,8 untuk membuat orang, oh apa nih? 1 detik lah untuk membuat itu. Maka mengkurasi, saya mau ngambil dari sisi apanya nih? Notes jadi bunga. Sebenarnya kan cuma itu aja. Jadi misalnya dalam thumbnail ini, ya sudah kita pakai modeling yang dibelah 2 aja. Atau nggak usah dibelah tapi tadi ya Bang ya. Itu mereka sudah jelas-jelas punya tim thumbnail sendiri sampai memutuskan modelnya seperti ini. Ya kita bisa aja ngikutin. Wah itu udah berhasil kok. Enaknya YouTuber pemula, kreator pemula itu kita bisa ngeliat mana yang berhasil dari orang-orang. Kita bisa coba ambil dari situ. Gambar notes, kertas notes mungkin ya gambar kotak-kotak. Notesnya itu nih kalau saya kayak origami ya. Notesnya itu apa sih? Notesnya notes yang post-it note itu. Oh post-it. Kalau notes itu agak beda sebenarnya. Notes itu kan notebook sebenarnya kan. Notebook yang disobek-sobek itu kan sebenarnya. Tapi post-it itu merek sih ya, nggak apa-apa ya tapi ya. Tapi orang emang lebih kenalnya post-it note ya. lebih ininya ya. Atau nanti mengapa kita kertas notes, apakah itu punya menurut Kak Leli menarik itu?
Apanya yang Maksudnya gini, kita mengangkat kertas notes kan ini. Dari kertas notes. Apakah itu punya daya tarik? Jangan-jangan kalau pakai post-it malah rame gitu. Ih, post-it bisa jadi bunga. Iya. Oh, jadi nggak apa-apa ya, ini merek aja gitu ya? Nggak apa-apa. Notes menurut saya kurang pas karena itu sebenarnya notes itu kan buku kan, notes. Iya. Tapi yang mau ditonjolkan, ini kan kita masih dalam rangka ini. Topiknya mungkin enggak, story-nya mungkin iya, manfaatnya enggak mungkin ya. Adegannya enggak, point of interest enggak. Mungkin lebih ke story-nya. Story-nya adalah gimana kita membuat dari post-it menjadi bunga. Oke, saya ngangkat dari story-nya karena ini menarik nih. Nah, kalau sudah begini, gimana cara menerjemahnya dalam gambar? Sesuatu yang luar biasa itu kan kalau misalnya dari yang enggak disangka itu. Jadi misalnya kalau bayangan saya yang bikin thumbnail, post-it-nya itu dipegang pakai tangan aja. Jadi biar kelihatan skalanya gitu ya. Post-it-nya kalau ini kan nggak kelihatan skalanya. Dari begini terus kasih panah jadi kembang. Masuk akal nggak? Ini nanti biar dibuktikan oleh penonton. Tapi dari awal sebisa mungkin kita sudah paling maksimal dari kemampuan kita nyiapkan thumbnailnya. Post-it atau misalnya dipegang dua. Dari post-it kembangnya dipegang. Nggak usah ada muka. Kalau ada muka ya mukanya ceria. Kayaknya nggak cukup nanti muka lagi ya. Kalau nggak ada muka ya belah tiga berarti ya kalau ada muka misalnya. Sini muka, close up, pegang sini. Sini post-it-nya, ini kembangnya. Oke, bisa aja itu plan B-nya. Plan A-nya ya sudah. Dari post-it dipegang tangan, kemudian kasih panah jadi kembang. Nggak usah ada tulisan-tulisan, simple. Kira-kira mengkurasinya seperti itu. Merenung dulu video kali ini, saya mau bikin kayak gimana ya. Terus, yoyo balon. Yoyo. Di sini balonnya kelihatan, tapi yang merah itu kelihatan wrinkle dan nggak menarik, tapi yang kuning ada ketawanya. Yang kuning sih oke. Cuma yang merah itu, nah yoyo, gimana biar orang atau anak-anak itu paham yoyo itu seperti gimana? Harusnya balonnya itu posisinya seperti yoyo, ya. Posisinya di bawah yang ada talinya itu yoyo gitu. Atau kalau mau lebih ini kita pakai bukan dua, kita lupakan dulu tulisan ya, yoyo balon itu kan menurut saya lempeng gitu. Atau bisa kalau untuk yoyo balon yang pengen kita tunjukkan apanya. Karena ini alat untuk dimainkan, kalau saya mungkin lebih ke ini nih, manfaat bisa. Manfaatnya untuk bermain. Bikinnya kan gampang. Gimana biar mainnya itu seru? Kita foto adegan. Si adiknya main yoyo misalnya. Nah kalau punya skill fotografi mungkin bisa model yang lagi action. Misalnya ini thumbnail. Ini gambar adiknya yang cowok. Dia lagi ngelempar yoyo balonnya gitu. Sini karetnya. Sini ada yoyo balonnya gitu. Misalnya begini. Atau yang angle-nya mungkin agak dari depan ngambilnya. Ini kan dari samping gitu ya. Nanti alternatifnya fotonya agak dari depan. Ini saya kalau gambar terus terang tolong jangan diketawain ya kalau saya gambar. Misalnya balonnya gede begini. Di main perspektif gini. Ini talinya ke sana terus adiknya agak jauh di belakang gini. Bayang nggak ya? Misalnya ini. Ini kakinya. Dari lempar begini. Yoyonya kan begini nanti kelihatan gede gitu. Jadi ayo deh lempar agak ke depan tapi agak di samping. Karetnya masih kelihatan, tangannya masih kelihatan dari bentuknya diagonal gini. Wing, yoyo. Bikin apa nih? Lebih menarik mana dari yang sekarang? Lebih menarik itu sih. Ya kan? Ya. Nah ini bisa tercapai kalau kita mikirin ini terus terang. Ini apanya ya manfaatnya? Oh ini dari hasilnya karena bunganya cantik. Kita ngomongin hasilnya. Bunga cantik ternyata dari notes. Ini nanti kalau dilatih terus cepat kok beneran. Apalagi orang kreatif. Ini kan Aneli kan orang kreatif kan, orang biasa ngelihat visual yang cantik-cantik mau wujudkan dalam thumbnail itu gampang. Tinggal ilmunya aja sekarang. Contohnya nih, foto aneh lucu wow. Apakah mungkin untuk ini dari video-video yang benar-benar di internet yang view-nya puluhan juta nih ya. Saya pikir untuk crafting masih bisa. Contohnya yang tadi itu. Misalnya gambar adiknya di sini, dia ngelempar yoyo ini. Wing, anggap aja nih yoyonya. Ini
bisa dipakai, tergantung situasi nanti ya. Ekspresi, nah ini bisa aja. Ini megang bunga, ya ini megang post-it. Nggak usah pakai panah-panah. Mau tambahin panah juga bisa, tapi ekspresinya close up. Ini salah satu. Ini bisa dipakai. Ini belah-belah, ini bisa dipakai. Before, after, atau proses. Ini puluhan juta semua videonya. Es batu kasih garam jadi es krim. Siapa yang nggak pengen ngeklik ini? Berhasil. Ini. Walaupun ini kelihatan perutnya digembungin ya, tetap aja orang ngeklik. Model before after. Masakan amatir, masakan ini dibelah 3. Walaupun ini backgroundnya putih ya, karena putih itu kan ngeblend banget sama background YouTube. Tapi tetap ternyata bisa berhasil dengan bantuan teks ini. Kalau tanpa teks nggak ngerti. Ini channel-channel gede yang mikirin bener. Kenapa pakai teks? Tacos. Oh, yang belum tahu tacos jadi tahu tacos. Tapi ini apa? Beda menu ya ini. Oh, amatiran, ini rumahan, ini yang expert. Saya pengen nonton dong. Ini dipikirin story-nya. Ini dari story, ini juga dari story, ini dari prosesnya, ini dari bisa juga dipakai. Yang kayak tadi kan bisa juga. Jadi sebenarnya crafting lebih leluasa. Ini nggak usah pakai karena targetnya kita lebih ke visual. Ini yang sering saya pakai model ini. Plus ekspresi mungkin ya. Tapi saya lebih, karena saya nggak ada kegiatan apa-apa, saya cuma ngandelin copywriting, tulisan. Ini main simbol panah-panah tadi. Ya ini gambar kartun beneran, ini juga terbukti efektif. Kalau story dalam gambar ini juga menarik itu. Ada, ini jual lebih story-nya sih. Kemudian perspektif, nah ini yang tadi tuh. Terlihat besar, terlihat kecil, terlihat tinggi, tinggal pendek. Crafting mungkin nggak se-ekstrim ya, karena pengennya nggak beda banget gitu. Kembangnya kelihatan beda, ternyata hasil jadinya kecil gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu kayak yoyo tadi masih bisa. Karena kan sebenarnya balonnya mau dibikin gede juga bisa aja kan? Iya. Dikasih tambah air. Ini untuk perspektif. Ini untuk yang berantakan. Ini jagoannya thumbnail ini orang ini, Mr. Beast namanya. Dia bahkan membatalkan upload video kalau dia nggak yakin dengan thumbnailnya. Sampai timnya marah-marah. Dan dia punya tim sendiri khusus thumbnail. Yang kalau dia lebih ekstrim lagi. Dalam 3 jam view-nya nggak seperti biasanya, dia ganti thumbnail. Jadi dia bisa menyiapkan 2-3 thumbnail. Yang sudah hasil meeting. Mr. Beast itu sangat memperhatikan thumbnail deh pokoknya. Menurut dia apa sih sukses YouTube? Thumbnail kalau nanya ke dia. Ini action mungkin bisa ya. Kayak tadi itu kan termasuk action. Perspektif for action misalnya lempar yoyo. Nanti kalau enggak coba aja ganti thumbnailnya, kan gampang kalau untuk adegan lempar yoyo. Pakai HP kan bisa. Ini main warna. Dia ada ekspresi, ada tulisan, ada warna, dan dibagi 3. Jadi sih bisa sih combine ya. Tapi semua itu nanti tinggal kebutuhan kita mau yang mana. Nggak harus semua dicoba, tapi desain manapun yang kita pilih itu harus sudah sesuai dengan bagian mana tadi? Bagian ini nih. Terutama yang mengkurasi video ini. Karena apa? Yang tadi saya bilang, thumbnail itu kan janji kan? Jadi begitu kita kurasi, orang ngeklik, mereka akan puas dari awal. Cuma masih ini aja yang jadi mikir aja yang lain-lain tuh kayak apa ya Gandhi, belum kepikiran. Saya tadi udah coba kasih contoh 2 ya. Coba satu lagi deh. Dompet tisu flannel. Cara membuat prakarya dompet tisu dari kain. Oke, kalau di sini saya lihat ditumpuk 2 begini sudah kelihatan itu tempat tisu ya, dompet ya. Tapi orang nggak tahu itu tempat tisu walaupun yang di hijau itu sudah ada tisunya, tapi sebenarnya nggak kelihatan. Jadi bisa aja alternatif fotonya itu agak dari angle bawah ya. Ini kan, tapi ini ngambil dari video, saya nggak apa-apa. Jadi bisa aja nanti kita ambil dari sisi manfaatnya. Manfaatnya tempat tisu. Tempat tisunya biar orang tertarik kayak gimana misalnya. Satu aja misalnya, atau yang satu lagi buat background. Jadi posisinya tiduran gini, agak jadi harus pikirin ya fotografinya ya. Orang kelihatan itu tisu, tempat tisu. Kemudian alternatif desainnya ada di belakangnya, nggak harus jelas semua gini. Dompet tisu flannel. Flannel
Kalau menurut saya nggak tahu ya, tapi saya udah merasa kesulitan dengan kata-kata flanel. Flanel itu apa sih? Gitu. Mungkin yang prakarya tahu, tapi orang awam flanel apa gitu. Dompet tisu, kain, dompet tanpa dijahit. Ini nggak pakai jahit kan? Tapi pakai lem. Iya. Tapi itu maksudnya gitu ya. Kita mengkurasi begitu. Kalau manfaatnya tempat tisu, ya usahakan ini kelihatan tisunya. Karena kalau yang hijau itu nggak kelihatan. Dia bibirnya giginya putih, tisunya putih. Tapi kalau mungkin agak diambil dari angle samping, mungkin akan kelihatan tisunya keluar gitu. Atau gambar tangan lagi ngambil tisu. Fotonya bokeh, nggak harus yang warna gitu, belakang bokeh itu apa ya, agak ngeblur gitu, belakangnya mungkin apa gitu kan. Terus ya kayak foto-foto iklan tuh, bikin tisu misalnya. Jadi orang bikin tisu. Atau biar ada tahu ukurannya, jangan-jangan kayak box tisu nanti. Walaupun di situ bilang dompet, tapi orang lihat thumbnailnya dulu kan. Iya. Kita bisa kasih perbandingan apa yang kira-kira seukuran dia. Botol bekas menjadi tempat pensil. Simple aja. Botol apa dipanah jadi tempat pensil. Dari botol jadi hasilnya before after. Ini kan kreasi botol bekas. Masih lempeng semua ini. Botolnya kecil dua-dua, justru nggak kelihatan. Walaupun yang kelihatan pulpennya. Karena botolnya bening, terus ditimpa dengan pulpen warna-warni. Tapi yang menarik adalah kok bisa begini, yang kelihatan susah nggak sih? Bukan susah ya. Signifikan nggak perubahannya? Kalau cuma botol dipotong, saya nggak usah nonton YouTube. Apa yang bisa bikin naik? Ini memang hasil salah satu pengaruh ya. Kalau ini kan dikasih apa sih botol bekas nih? Ada resletingnya. Nah, tuh, saya nggak ngeliat ada resleting loh. Ya kan? Kalau misalnya ini diliatin ada resletingnya misalnya, atau lebih di close up lagi gambarnya satu gede, bisa dipasang resleting. Atau posisinya nggak di meja misalnya, tapi ditaruh di samping tas. Oh. Kan kalau botol aqua kan bisa ada tempat minum kan, kita buat tempat pensil mungkin berantakan ya. Tapi kan ada resleting, maksudnya apa? Kalau ditaruh gitu kan nggak butuh resleting. Resleting karena bisa dibawa-bawa mungkin biar nggak berantakan. Ya, bisa aja satu taruh di meja, yang sininya mungkin ada gambar tasnya, tapi itu alternatif. Kalian harus memikirkan itu. Kan ketupat flanel, flanelnya masih nggak tahu ya, ini saya aja mungkin. Tapi dari ketupat ini, cara membuat ketupat dari kain flanel, ini bisa direbus sebagai gantungan kunci, sebagai bantal, atau sebagai apa? Sebagai hiasan. Ya kan, di sini nggak kelihatan. Biasanya itu gantungan mobil atau segede apa, ya kan? Cara membuat ketupat dari kain flanel, rasanya kayak gimana ketupat dari kain flanel? Isi berasnya gimana? Ya kan? Jadi harus, kalau ini membuat ketupat itu dari fungsinya apa ya fungsinya di sini? Ya manfaatnya lagi. Fungsinya adalah kalian punya gantungan kunci ketupat warna-warni atau gantungan di mobil. Fotonya ya sudah gantungan aja di mobil gitu kan, terus difoto, cekrek, udah. Kalau ini nggak kelihatan, ukurannya nggak kelihatan, fungsinya nggak kelihatan. Jangan sampai bertanya-tanya terus bikin malas gitu loh maksudnya. Tapi kalau kita ngasih ini buat bantal, gambarnya orang lagi bantal tidur ya, bantal sofa misalnya, lagi dipeluk sama adiknya, bikin sendiri gitu. Orang akan gambarnya akan lebih komunikatif. Kreasi balon udara dari origami. Balon udara itu bentuknya kayak 3D beneran atau gambar atau apa itu? Anyaman. Oh, anyaman. Oke, anyaman harus kelihatan anyamannya. Mungkin bisa ngelihat dari sisi prosesnya. Proses ada nggak proses? Adegan kali ya. Proses menganyamnya sampai jadi nanti balon. Kalau ini kayak gambar krayon atau apa kayak ditempel-tempel gitu, anyamannya nggak kelihatan. Tapi kalau kita lagi proses menganyamnya, ini bikin apa sih? Tapi di belakangnya sana sudah terbentuk, jadi anyamannya setengah jadi sudah mau membentuk balon gitu. Nah, gimana itu caranya? Makanya nggak bisa ngambil dari video, harus foto.
Dipegang begini, oh dia lagi dianyam, tapi bentuk balonnya sudah mulai terlihat. Awan-awan nggak perlu juga nggak apa-apa, awan-awan kan belakangan. Ini mengkurasi video yang harus dipelajarin. Oh, ini kekuatannya di anyaman. Squishy udah kapan tahu ya trennya ya, squishy. Bola dikasih kayak water beads gitu buat kayak fidget. Jadi balonnya bisa dipencet-pencet gitu. Kalau saya ini kan squeeze kan. Iya. Gimana kalau di squeeze sampai keluar dari sela-sela jari mungkin nggak? Itu gambarnya keluar dari maksudnya semua nggak bisa sih nggak Nggak, maksudnya tetap ini saya tahu ini sudah bikin, tapi keluarnya kan dari jempol dari sini kan? Di sini. Nah kalau misalnya meletot sampai 2 sela gitu kan, blut gitu. Oh, bisa nggak ya? Squeeze-nya Iya, dipaksain supaya gitu ya. nggak apa-apa, habis itu meledak. Squeeze-nya harus menarik. Kalau dipegang begini ya nggak. Ini kan keseruannya harusnya. Adegan ini bisa adegan tadi. Adegannya nggak harus kejedot pintu kayak tadi ya. Ini adegan lagi dipletot begitu, sama si Ade juga bisa gitu keluar di sela-sela gitu. Wah ini mah gampang nih, udah banyak alternatif nih. Ini barang-barang itu banyak yang udah rusak lagi Bang. Jadi kayaknya emang harus ada 1 minggu saya mungkin remake untuk khusus thumbnail ya. Ya maksudnya itu untuk next aja, nggak harus yang ya belakangan nanti sambil jalan. Tapi saya lebih suka fokus ke depannya aja. Fokus di next videonya. Kalau ini nanti biarin sambil jalan kalau ada waktu lah. Nanti ngurusin ini ke depannya malah kehabisan energi lagi. Harusnya sudah aman ya, tinggal dicoba ya. Ada pertanyaan nggak Kak? Nggak ada sih Bang, nanti dicoba. Dicoba ya. Di thumbnail ini yang paling penting itu adalah mengkurasi tadi. Kayak cara tadi, oh ini yang pentingnya apa? Apakah topiknya gini-gini, kemudian eksekusi di ide dan desainnya. Oke Kak, kalau gitu selamat mencoba ya. Nanti dikabarin. Makasih Bang Denny ya. Selamat siang.